Salam, gimana kabar hari ini? Gimana kabar hari ini? Haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk tim dari keluarga kerajaan surga dan seluruh jemaat Gereja Immanuel Lapas Salemba. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita angkat satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Apakah seruan hatiku tak pernah kau lepas dari kasih. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Lewat lembah lautan temani aku kerja selalu untuk kebaikan. Untuk kebaikanku mengambil kuasa dari tempat mahal Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, kuasa dari tempat mahal tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini menyembuhkan kau menyembuhkan yang terluka. Pulihkan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menjamah kami ya Tuhan. Setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Aba ya Bapa. Engkau melihat setiap kerinduan saudara-saudara kami jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Allah yang layak dimuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan pengampunan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap alat musik sound system ya Tuhan. Bahkan perlengkapan di dalam Zoom ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Semua berjalan lancar Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mengganggu kami ya Tuhan. Di dalam jalannya ibadah. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap
singer yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan WL, tim musik, alat sound system, Kau memberkati semuanya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita melompat memuji Tuhan. Pemilik kehidupan. Kami rindukan Tuhan. Oh, oh. Puji Satya. Kita dari apa? Dari lagi. Berangkat jaga. Coba. Jalan-jalan kebenaran kami rindukan, kami rindukan Tuhan. Oh, oh, oh. Akan saja berkumpul sampai menaikkan belenggu di batang kisah di sana harga tapi rindukan oh dan berkumpul hati bersatu mujizat dinyatakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih ada sukacita, masih bersemangat. Sekali lagi kita menyembah memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, dari dari timur, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesaran cinta. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus bisa juga.
Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allah dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Baik, tiba waktunya kita masuk dalam ruang saksian. Mungkin ada yang mau kesaksian. Oh iya, yang sebentar Om, yang dari Mapanaling dulu, mungkin yang baru ikut beribadah, oke silakan maju. Ada lagi nggak? Ntar perkenalkan namanya, yang mungkin yang satu orang doang. Yang lain, yang baru ikut beribadah, ayo semua yang dari Mapanaling, perkenalkan namanya. Saya mewakili pembina saya, samping saya, pengurus saya, untuk silakan maju. Yang baru-baru, kami ucapkan selamat datang. Silakan maju dulu, perkenalkan diri. Semuanya dong, semuanya dong. Yang baru ikut pada mungkin 3 orang doang. Kayaknya tadi banyak. Ayo dong, maju dong. Ayo dong, beri tepuk tangan buat temennya. Perkenalkan diri satu. Selamat pagi saudara kekasih. Salam. Saya baru pertama kali di tempat ini. Ya ini kami satu offline dari Nusa, dari Rutan Salemba. Ya kami dioper di tempat ini mulai dari tanggal 7. Dari di sini kami baru 12 hari. Ya perkenalkan nama saya Hendy Liberty. Uh, Kasus saya narkoba, hukuman saya 10 tahun. Baru jalanin setahun. Oke, selamat pagi, shalom semuanya. Shalom semuanya. Nama saya Pelipus Topimain. Selamat pagi. Saya kasus narkoba. Hukuman saya 6 tahun 3 bulan. Baru jalani hampir 2 tahun. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Salam. Perkenalkan nama saya Joni. Nih, saya dari sebelah Salemba. Hukuman saya 4 tahun 6 bulan. Saya lagi pulang sih. Kasus narkoba. Shalom, selamat pagi. Nama saya Dedi Andana Purba. Hai, saya narkoba, hukuman 4 tahun 9 bulan. Udah jalani 10 tahun 4 bulan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Nama saya Ari Manuel. Saya ukuran dari Cipinang. Sudah 2 kali beribadah di sini.
Kasus saya 374, hukuman saya 1 tahun 8 bulan, sudah jadi 1 tahun 1 bulan. Salam, selamat pagi. Nama saya Kaleb Matulapela. Saya kasus kriminal 170, hukuman 2 tahun, sudah jalan 1 tahun. Shalom, nama saya Franky Sopakua. Kasus saya kriminal pembunuhan, hukuman saya 13 tahun. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Claudius Rahman. Kasus saya 170. Saya dari Flores. Saya dari operan dari Rutan Cipinang. Di sini kurang lebih 2 minggu. Terima kasih. Salam, saya Yohanes Frederico Evakorha, asal Flores, Nusa Tenggara Timur, dan operat dari Rutan Plaza Cipinang. Sekarang udah jalani 2 minggu lebih di sini, dan vonis saya 1 tahun pas. Sudah jalani 11 bulan. Terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Panaditya Petrus Tawara. Kasus pembunuhan, hukuman 5 tahun 6 bulan. Saya operan dari Ruci, Rutan Cipinang. Baik, terima kasih sudah bergabung di gereja kami. Kami ucapkan selamat datang ya. Lebih rajin beribadah ya. Kita dengarkan sedikit kesaksian pujian dari Om siapa? Om Hendy ya. Ya. Kami jadi sudah termasuk jadi anggota gereja Immanuel. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang dari keluarga Kerajaan Surga yang tetap setia melayani kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin bersaksi sedikit. Saya ada di tempat ini. Saya percaya ini bukanlah suatu kebetulan. Ini suatu rencana Tuhan dalam hidup saya. Di tempat ini saya boleh lebih dekat dengan Tuhan. Jujur, di luar sana saya hampir sama sekali tidak pernah ibadah dan saya tidak mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus. Tempat ini saya yakin dipercaya, saya dipulihkan, saya diubahkan. Walaupun saat ini orang-orang dekat saya, keluarga saya, orang tua, semua meninggalkan saya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Saya akan akhiri dengan suatu pujian. Pujian ini yang menguatkan saya sehingga saya boleh bertahan sampai saat ini. Semoga pujian ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kau dan bersamaku setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan dalam bersama tak pernah kuragukan kasihmu. Sama Bapa lewati semua perkenanan yang kau yang bertindak
pertolongan yang sang beri. Terima kasih Pak Edi, sangat memberkati ya pujiannya. Mungkin masih ada lagi. Oh, sekali lagi ya. Oke, baik Om. Salam saudara-saudaraku. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir di pagi ini semua telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah yang ku menunggu setiap waktu, dan yang hujan dan pengalaman kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hendak bermasmur bagi selagi hidup ada. Daya menunggu setiap waktu, dan yang hujan dan pengalaman kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih. Terima kasih Om Evos. Nah, baik untuk mempersingkat waktu kita karena waktu kita nggak banyak. eh, Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan untuk Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami jaga masa depan penuh dengan sama-sama kita katakan, aku akan diri katakan sama berkata
Tuhanmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, aku ada saat ini. Semua berkat, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat hanya karena kasih aku beri semua berkat kemurahan. Teramat bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik bagi setiap kami. Kau sangat baik bagi setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Hana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri dia urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, beri kami hati yang siap, pikiran yang hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Haleluya. Gak beneran pemimpin kami Ibu Ana nggak bisa ikut karena melayani di tempat lain. Oke. Eh, Pertama-tama saya ucapin kepada pemimpin di tempat ini, kami dari komunitas atau persekutuan doa eh, keluarga kerajaan sorga diberikan kesempatan untuk kami kembali melayani di gereja Immanuel ini. Puji Tuhan, saya udah kedua kalinya pada hari ini. Jadi ya mungkin ada teman-teman yang belum kenal nama saya. Nama saya Sugianto Slamet. Asal saya dari kota Cirebon. Ya kami berangkat ke sini dengan teman-teman satu pelayanan di KKS. Oke, saya langsung aja. Bersyukur ya, tahun 2023 yang sebelumnya katanya bahkan pemimpin kita ya Pak Jokowi bilang ini adalah tahun yang gelap, ini adalah tahun yang sulit, tahun yang kita nggak ngerti. Tapi puji Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya Tuhan bawa kita. Bahkan saya percaya teman-teman yang ada di tempat ini pun pasti mengalami yang namanya pimpinan daripada Tuhan. Terbukti ya dari teman-teman tadi ada yang kesaksian. Mereka benar-benar diberkati. Bahkan ketika di luar sana nggak kenal yang namanya gereja, nggak mau namanya ngijek gereja. Tapi terkadang Tuhan memang rekayasa kehidupan kita. Mungkin rasanya pahit, tapi saya percaya itu semua mendatangkan kebaikan. Ada amin. Pada hari ini saya mau bawa tema blueprint. Siapa yang tahu blueprint? Blueprint.
catatan biru. Blueprint biasanya kalau di dunia arsitek atau bangunan itu sebuah gambar teknik. Gambar teknik. Kalau kita mau ngebangun gedung ini, kita bikin blueprintnya dari eh, fondasinya, terus struktur tiangnya, terus sampai ke listriknya, saluran air, air bersih, air kotor, sampai akhirnya keluar gambar 3D, yaitu bangunan bangunan rumah atau bangunan apapun, mau hotel, mau gedung-gedung bertingkat, semua harus ada blueprintnya. Karena apa? Dengan blueprint itu baru kontraktor itu bisa bekerja. Jadi blueprint itu gambar kerja untuk membangun sebuah bangunan yang pada akhirnya sama seperti keinginan dari pada pemesannya itu. Kalau saudara-saudara memiliki sebuah usaha, saudara-saudara pun harus membuat yang namanya blueprint. Artinya apa? Merumuskan semua apa-apa yang mau dikerjakan sampai goal yang diharapkan perusahaan dari saudara. Nah, pertanyaan saya, percaya nggak? Sebenarnya Tuhan tuh sudah membuat blueprint untuk setiap kita atau rancangan untuk setiap anak-anaknya tuh itu baik. Percaya nggak? Amin ya. Saya buka di Yeremia 29 ayat 11. Kalau udah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebentar. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Nah, nah, oke. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin. Ayat ini diwahyukan Tuhan kepada Nabi Yeremia dan ditulis oleh Nabi Yeremia, dikirimkan kepada orang-orang Israel, kepada nabi-nabi Tuhan yang Tuhan izinkan mengalami pembuangan ke negeri Babel. Karena Israel jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menghukum Israel, mengizinkan bangsa Israel ditawan, dibuang oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Jadi kita sama-sama bisa mengerti. Orang yang ditahan, orang yang ditawan, bisa jadi putus pengharapan. Saya tahu merindukan keluarga, merindukan kebebasan, merindukan semua yang di luar sana. Tapi Tuhan berkata melalui Yeremia, rancangan membawa damai sejahtera. Bukankah sama dengan keadaan saudara-saudara di sini? Tuhan kita nggak pernah gagal. Tuhan kita nggak pernah bohong. Tuhan kita akan selalu menepati janji-janjinya. Ada amin. Nah, begitu indahnya rancangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia. Bahkan saat pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Kita sama-sama baca di ayat di Kejadian 2 ayat 8 aja dulu. Kejadian 2 ayat 8.
1, 2, 3. Selanjutnya Allah membuat Taman Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Eden, Eden dalam bahasa aslinya berarti sukacita. Sukacita, apa sukacita? Kesenangan, kedamaian, semua yang enak-enak, itu sukacita. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Tuhan udah siapin dulu Taman Edennya. Biar apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia sudah bisa langsung menempati taman itu. Kalau kita baca ayat selanjutnya di 9 sampai 14. Kejadian 2 ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Yang keras saja. Jadi dari awalnya Tuhan sudah siapkan semuanya. Kalau di Kejadian 2 ayat 8 ayat 9 sampai 14, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan dari negeri itu baik, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu kristopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat ialah Efrat. Jadi Tuhan bukan menciptakan manusia saja, tapi Tuhan juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan manusia itu. Bahkan kalau kita baca tadi, ada emas, ada batu kristopas. Artinya Tuhan itu akan mendandani ciptaannya. Percaya nggak? Ada amin? Nah, kenapa sampai pada akhirnya manusia itu yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang sudah diberi blueprint dengan hasil akhir hidup yang sukacita, hidup yang damai, tidak ada kesedihan, bahkan selalu serba kecukupan. Bahkan saya percaya ketika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kita hidup di dalam Taman Eden. Kita bisa hidup benar-benar berdampingan dengan pencipta kita. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan blueprint manusia itu rusak? Apa yang menyebabkan rancangan Tuhan untuk setiap manusia itu rusak? Apa? Ada yang tahu? Iya, dosa. Dosa menyebabkan blueprint manusia itu rusak. Dosa menyebabkan rancangan dari Tuhan itu rusak. Sehingga apa? Sehingga kita nggak bisa sampai kepada sukacita. Kita nggak bisa sampai kepada janji-janjinya Tuhan. Seharusnya kita lurus, kita sampai. Tapi karena dosa kita berbelok-belok. Berbelok-belok. Saya bilang bersyukur kita dikasih kesempatan untuk selalu memperbaiki kehidupan kita. Agar sampai kepada rancangan atau tujuan yang Tuhan tetapkan bagi manusia. Nah, kenapa dosa itu merusak blueprint kita? Baca di Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Saya minta dibacakan karena saya nggak bawa Alkitab. Kejadian 3 ayat 6 sampai 10.
Ada yang mau bacakan? Di ayat yang terakhir, di ayat 10, ada dua kata. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ada kata apa? Takut dan sembunyi. Takut dan sembunyi. Jadi dosa membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau dari ayat ini yang saya tanyakan, Tuhan yang ninggalin kita atau kita yang ninggalin Tuhan? Itu. Karena dosa, kita menjadi takut dan kita sembunyi. Kita ninggalin Tuhan. Padahal saya cuma bilang percuma. Tuhan pencipta kita. Nggak ada yang namanya dosa yang sempurna. Ketahuan. Tapi kenapa Adam dan Hawa dia menjadi takut? Dan dia memilih untuk sembunyi. Harusnya ketika dia berdosa, dia makin dekat dong. Pegang kaki Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itulah sifat dosa. Dia bikin sekat. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ada amin? Ya, cuma kita yang meninggalkan Tuhan. Karena kita merasa takut. Karena kita merasa malu. Jadi saya bilang siapapun yang ada di dalam ruangan ini tidak terkecuali saya yang berdiri di mimbar ini. Saya juga orang berdosa. Tapi pilihan ada di tangan kita semua. Apa kita pilih kayak Adam dan Hawa? Takut dan bersembunyi. Atau kita malah mendekat ke Tuhan dan kita akui semua. Kita mengemis minta belas kasihan dari Tuhan. Terus akibat dosa. Setiap keturunan manusia menanggung kutuk. Setiap keturunan manusia mengandung kutuk. Kita sering lihat ya, mungkin anak kita nggak diajarin sama kita bohong. Tapi ketika dia berbuat salah, siapa yang ngajarin? Nggak ada kan. Tapi dia memiliki kecenderungan berbuat salah. Benar nggak? Pernah nggak kita perhatiin anak-anak kita? Kita nggak pernah loh ngajarin anak-anak kita mencuri, saya percaya. Tapi ada kalanya dia mengingini punya orang lain dan dia ngambil. Itu kutuk. Saya minta dibacakan Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat 18. Satu, dua, tiga. Memang pembalasan Tuhan itu bukan secara harafiah.
kita bisa lihat Tuhan marah, Tuhan balas ke keturunan kita, enggak. Tapi Tuhan izinkan kecenderungan manusia berbuat dosa itu. Karena Tuhan selalu kasih kebebasan kepada setiap manusia. Untuk buat salah, buat benar atau ngikutin Tuhan, Tuhan kasih kebebasan. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Tuhan itu panjang sabar. Semua keputusan ada di tangan kita. Apa kita mau terus bersungut-sungut? Apakah kita mau balik ke Tuhan? Karena ingat, kutuk. Ketika kita sakit, banyak orang sakit. Hari-hari ini makin banyak. Ketika kita sakit melihat ayah kita, anggaplah ayah kita berzina dengan perempuan lain. Ketika kita sakit, ketika kita marah, ketika kita rasanya mau menghakimi ayah kita. Coba perhatikan. Suatu saat ketika kita dewasa, kita nggak jauh kelakuannya. Bahkan orang dunia juga bilang kan, yang namanya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu kutuk. Itu kutuk. Bagaimana kita bisa lepas dari kutuk itu? Kita balik ke Tuhan. Itu sebab dosa yang kedua ya. Karena setiap keturunan manusia menanggung kutuk. Sama perempuan sekarang. Ketika ada nggak yang lahiran nggak sakit? Perempuan-perempuan. Ada nggak, Bu? Saya rasa nggak ada, sekalipun sesar. Itu sakit. Itu kan nanggung kutuknya Hawa. Karena di Kejadian, Tuhan begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung mengutuk. Perempuan akan sakit ketika bersalin. Jadi kita nanggung kutuk. Yang ketiga, manusia akan sulit mencapai sebuah destiny atau sebuah penetapan Tuhan untuk kehidupan kita. Mungkin kita ditetapkan sama Tuhan untuk jadi seorang pengusaha, untuk seorang hamba Tuhan, untuk seorang pedagang, untuk apapun. Tapi tentunya yang baik-baik. Karena dari Tuhan semuanya pasti yang terbaik. Tapi karena dosa itu, yang harusnya kita 10 tahun kita sampai kepada keberhasilan kita muter-muter aja. Syukur bisa kita nemuin jalannya lagi, kalau enggak, kita kejeblos terus. Karena dosa, itu manusia enggak sampai kepada janji Tuhan. Enggak sampai pada penetapan Tuhan. Sekali lagi saya bertanya, percayakah saudara-saudara janji Tuhan atau penetapan Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara itu benar-benar indah? Harus percaya. Karena Tuhan kita nggak pernah bohong. Tinggal tergantung kita. Mau apa enggak ngedekat Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang, saya mau bertanya, udah ngerti berarti ya blueprint ya. Rancangan Tuhan tuh nggak ada yang jelek untuk kita. Dan dosa yang bikin itu semua kacau. Coba bayangkan saudara-saudara dikasih peta. Kalau zaman dulu peta, sekarang kan ada Google Map. Peta mau ke kota Bandung dari sini. Tapi ada orang yang coret-coret itu kan. Ya akhirnya nggak nyampe kota Bandung, bisa jadi Sukabumi. Nah sama, blueprint juga. Ketika blueprint manusia itu udah dirusak sama iblis, kita nggak akan nyampe. Nah, sebagai orang-orang yang sadar nih, blueprintnya rusak nih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus sukai Alkitab. Kita semua di sini blueprintnya rusak, rancangan Tuhan tuh udah rusak, petanya dari Tuhan tuh udah rusak. Yang harus kita lakukan pertama, sukai firman Tuhan. Kenapa saya bilang sukai firman Tuhan? Bapak, saya nih bisa sesat loh. Saya yang berdiri di depan mimbar ini bisa sesat. Hamba-hamba Tuhan di luar sana bisa sesat. Benar gak? Karena saya juga masih punya kedagingan. Saya juga manusia. Sama seperti bapak-bapak.
Tapi Alkitab tidak pernah sesat. Amin. Alkitab satu-satunya. Alkitab satu-satunya firman, satu-satunya bukti fisik yang dari Tuhan yang ada di dunia. Betul nggak? Kita bicara, kita percaya Tuhan ada di ruang ini. Yes. Tapi siapa yang bisa lihat Tuhan? Tapi Alkitab. Alkitab ini kita bisa baca. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kalau kita nggak suka Alkitab, kita nggak suka baca, nggak suka merenungkan, ya tetap kita tersesat. Karena saya bilang, manusia bisa menyesatkan. Kenapa saya bilang kita butuh Alkitab? Baca di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Apa itu firman Tuhan? Alkitab. Jelas-jelas Mazmur 19 ayat 100. Iya, ayat 5. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Alkitab sama dengan penuntun hidup kita. Amin. Mulai hari ini kita harus perkatakan ke diri kita. Ayo sukai Alkitab. Ayo sama-sama katakan, ayo sukai Alkitab. Saya percaya di tempat ini mulai hari ini akan baca Alkitab. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ingat ya, yang Tuhan tinggalkan, yang masih kelihatan fisiknya, kan nggak ada di antara kita yang hidup di zaman Yesus. Benar nggak? Ada nggak? Nggak ada kan 2000 tahun yang lalu. Tapi firman ini adalah Tuhan sendiri. Jadi harus sukai Alkitab. Renungkan Alkitab. Biar apa? Biar kita benar-benar dapat rahasia, menyingkapkan rahasia-rahasia yang Tuhan simpan di Alkitab. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, atau bahkan kita dengar cuma dari teman, ini loh kata Pak Sugi, kitab ini, oh saya bisa loh nyesatin. Saya bisa. Karena saya manusia. Nah, terus sebagai orang yang sudah rusak, blueprintnya atau peta dari Tuhan. Yang kedua, harus bergaul sama Roh Kudus. Siapa yang bisa bergaul langsung sama Tuhan Yesus? Yang kedua, kita harus bergaul sama Roh Kudus. Kenapa saya bilang? Baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke, 1, 2, 3. Terus. Ini janji Tuhan Yesus. Ketika dia mau naik ke surga. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain.
Itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa kita ribet cari Tuhan, sedangkan Tuhan ada di diri kita? Kita tinggal bicara, Roh Kudus tolong saya. Bahkan terkadang fungsi dari Roh Kudus juga digantikan oleh fungsinya Roh Kudus ya. Yang lebih nyata. Tuhan berjanji loh. Roh Kudus itu menyertai kita senantiasa. Ada di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Keputusan kita juga untuk membiarkan Roh Kudus benar-benar hidup di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Itu keputusan kita. Tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan mau naik ke surga, dia berjanji. Jadi terkadang kenapa kita mesti ngejar-ngejar hamba Tuhan? Kita cuma berdoa aja. Bahkan Ibu Ana sering kali ngajarin kita tuh bagaimana caranya terkoneksi dengan Tuhan setiap saat. Karena apa? Karena Tuhan cuma sejauh doa. Nah pertanyaannya, kita duduk masuk dalam kamar kita untuk berdoa aja susah. Yang ada kita ngerenungin nasib kita aja. Percaya. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu baik buat kita. Ada amin. Mulai hari ini ayo. Panggil Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ajak komunikasi. Ajak menang-menang baik. Jangan diem aja. Ajak. Kalau baca firman, Roh Kudus tolong kasih penerangan. Oh sorry. Roh Kudus tolong kasih saya hikmat. Bagaimana Roh Kudus mau aktif di dalam diri kita? Kalau kita nggak pernah ngajak ngomong, ya kita juga kalau duduk bareng-bareng berdua nih, nggak diajakin ngomong ya malas lama-lama ninggalin. Bener gak? Jadi yang pertama ingat, sukai firman Tuhan. Yang kedua, ayo bergaul dengan Roh Kudus. Karena dia selalu ada untuk kita. Selalu ada. Itu janji Tuhan. Selalu ada. Mau berubah? Amin. Tuhan dengar loh ya. Kita di gereja ya. Nah yang ketiga. Sebagai orang yang udah rusak nih. Blueprintnya. Hindari. Atau stop berbuat dosa. Seperti yang saya katakan pertama. Setiap manusia itu punya kecenderungan berbuat dosa. Setuju? Jadi kalau ngerasa nggak kuat ngelihat perempuan, yang hindarin perempuan. Artinya bukan kita ngindarin pasangan kita, bukan. Kita nggak kuat, ya kita jangan ke tempat yang banyak perempuan aneh-aneh. Setuju nggak? Pasti nggak akan jatuh kalau kita ngindarin. Kalau kita nggak tahan sama narkoba, ya kita harus hindarin komunitasnya. Nggak akan kena kok. Kalau kita nggak tahan nih ngelihat kartu judi, ya kita hindarin lah komunitas judi. Tuhan tuh udah kasih free will ke kita, udah kasih kebebasan untuk kita hidup. Tapi terkadang ya manusia, satu kaki maunya di dunia, satu
kaki maunya di surga. Artinya mau nikmatin enak-enaknya dunia, tapi mau matinya masuk surga. Gak bisa. Tuhan punya ketetapan sendiri untuk kita anak-anaknya. Kenapa saya bilang kita harus hindarin atau stop berbuat dosa? Coba baca di Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Yohanes 17, 15, 16. Satu, dua, tiga. Terus. Aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita KTP-nya memang Indonesia, tapi sesungguhnya kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita bukan dari dunia ini. Makanya kita jangan sama seperti dunia. Pak, ngomong sih gampang, setuju saya bilang. Setuju ngomong sih gampang. Ya tapi kalau Alkitabnya dibiarin bagus ya, bagus gitu kan, sampai berdebu, ya kita juga susah untuk masuk ke surga karena itu kan penuntut yang terbaik. Kalau kita nggak pernah mau berdoa, kita nggak pernah mau libatin Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau ajak komunikasi Roh Kudus, ya rohani kita juga nggak akan tumbuh. Kita susah juga. Kalau kita nggak mau stop dari dosa-dosa kita, ya susah juga kita nyasar lagi, salah alamat. Orang Tuhan bilang kuduslah engkau sebab aku kudus, Tuhan ada di surga. Kalau kita nggak berusaha belajar kudus ya kita nggak akan nyampe. Bahkan ini doa Tuhan Yesus loh. Untuk para pengikutnya. Ini jelas loh. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya Tuhan kasih kebebasan untuk anak-anaknya, untuk kita hidup di dunia. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sebenarnya Tuhan tuh lindungin. Tapi terkadang keinginan kita, kedagingan kita yang selalu bawa kita. Kita nih ibarat hidup di dalam lingkaran anugerah Tuhan. Tapi Alkitab bilang kan iblis dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum kan. Iblis kan ini promosi tentang dosa. Ngaum-ngaum. Tapi kalau kita tertarik kita akan ngedeketin garisnya. Iblis gak akan langsung gigit ketika dia udah keluar. Dia tarik terus pelan-pelan. Sampai kita menjauh dari lingkaran ini. Dan akhirnya kita gak keburu lagi. Balik. Sekali lagi saya bilang. Semua ada yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Semua. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dahulu beserta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan semuanya akan ditambahkan. Bukan ayatnya kan bukan semuanya akan ditambahkan kepadamu di depan. Tapi carilah. Cari. Jadi ada yang jadi bagian kita. Sama. Bapak-bapak punya kecenderungan dosa. Saya pun sama, Pak. Sama. Tapi apa sih yang jadi bagian kita? Ya kita ngindar. Kita ngerem. Kita berusaha magerin diri kita. Kita berusaha keluar dari lingkungan atau komunitas yang bisa bikin kita jatuh. Kan keputusan ada di tangan kita. Oh sama loh, saya bilang. Ketika suatu saat bapak-bapak Tuhan izinkan keluar dari tempat ini. Kalau pola pikir bapak tidak berubah,
Sama Pak. Ini terbukti sama adik saya Pak. Bisa 2-3 kali masuk penjara. Itu adik saya loh Pak. Adik saya sendiri. Karena saya dilahirkan dan tumbuh di lingkungan yang sama Pak. Sama, pantai Pak. Judi, cewek, narkoboy, semua Pak. Sama. Tapi saya ambil keputusan Pak. 180 derajat berbeda dengan adik saya. Bukannya nggak pernah jatuh Pak. Pasti pernah lah. Pasti. Tapi berusaha menghindar terus Pak. Karena apa Pak? Karena masih jadi manusia Pak. Takut jatuh lagi. Belum keluar sayapnya nih Pak. Jadi balik lagi Pak. Semua keputusan ada di diri kita. Amin ya. Jadi hari ini saya bagiin. Semua kita, setiap kita udah rusak. Udah rusak Pak. Gambar. Udah rusak Pak. Blueprintnya udah rusak Pak. Peta yang Tuhan kasih tuh udah rusak Pak. Udah rusak semua. Tapi balik lagi Pak. Kalau kita mau menyukai Alkitab Pak. Meskipun udah rusak. Tuhan akan tuntun Pak. Pada kebenaran itu Pak. Amin ya. Kalau kita libatkan Roh Kudus Pak dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan kasih hikmat Pak. Ditambah lagi kalau kita mau menghindari atau stop dari dosa kita Pak. Tuhan kita adil Pak. Jadi penutup, kita mungkin nggak bisa Pak memperbaiki blueprint ini. Kita mungkin nggak bisa. Karena blueprint ini memang udah rusak Pak. Tapi kita masih bisa ambil keputusan untuk tidak membuat lebih rusak lagi Pak. Setuju nggak? Dengan cara menyukai Alkitab, bergaul dengan Roh Kudus, menghindari atau stop dari dosa. Sehingga benar-benar Pak, kehidupan kita hari lepas hari, kita akan dituntun Tuhan sampai pada penetapan Tuhan, sampai pada apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi saya berhenti nih Pak berkata-kata hari ini. Karena kehidupan selanjutnya Bapak nggak ada saya Pak. Benar nggak? Tapi ingat Pak, saya bilang Roh Kudus selalu ada di hati Bapak. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Bapak, di mana kami kembali Tuhan diingatkan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan, sebuah blueprint, sebuah rancangan, sudah dirusak oleh iblis melalui dosa Tuhan. Namun pada pagi hari, pada siang hari ini Tuhan, kembali Tuhan ingatkan Tuhan, untuk kami Tuhan bisa menyukai Alkitab, menyukai firman Tuhan, untuk kami bisa bergaul dengan Engkau Allah Roh Kudus, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat stop atau menghindari dosa-dosa kami Bapak. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Namun hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus mulai bekerja lebih dahsyat Tuhan. Di hati saudara-saudara yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Membuat sebuah perubahan-perubahan seperti yang Kau mau Bapak. Sampai Tuhan ketika nanti Tuhan, Tuhan izinkan mereka keluar semua Tuhan. Dari tempat ini Bapak. Mereka benar-benar Tuhan dapat menjadi garam, dapat menjadi terang Tuhan, dimanapun Engkau tetapkan mereka, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah sendiri yang akan memeteraikan Tuhan setiap firman yang ditabur pada pagi, pada siang hari ini Bapak. Dan kiranya Tuhan, saudara-saudara kami yang di tempat ini, benar-benar Tuhan dapat berbuah manis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Baik, terima kasih Bapak yang tetap benar firman-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam doa berkat dan doa syafaat, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Aku di aku karena amat satu aku dilimpahi karena Tuhannya dia berkat baik tak sempurna agar tiba lagi aku diberkati aku dilimpahi kuasa untuk menyediakan berkat baik tak sempurna. Silakan untuk pada kami. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah ditabur pada siang hari ini Bapak, dan hamba-Mu percaya Tuhan, firman yang telah ditabur itu tidak akan pernah berulang dengan sia-sia, akan mendatangkan sebuah pertobatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang di tempat ini Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak, dan terimalah, beri kita angkat tangan, terimalah berkat daripada Tuhan, diberkatilah keluargamu. Tuhan akan memberikan engkau kesabaran, ketabahan, dan pengertian di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Biarlah kasih Kristus selalu mendekap engkau. Perkenanan daripada Roh Kudus dan pergaulan dengan Roh Kudus, itu yang mengubahkan engkau menjadi orang-orang yang akan disukai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera, kiranya perkenanan daripada Tuhan, kiranya pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus tercurah, melimpah untuk kehidupan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.